wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini kelompok kami, kelompok 7, akan menjelaskan tentang materi melindungi sistem informasi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok 7 ini. Yang pertama ada saya, Firda Angela Permatasari, dengan NIM 2019 008365. Yang kedua ada Ahmad Arifin dengan NIM 2019 008375. Dan yang terakhir yaitu Rahmat Wahyudi dengan NIM 2019 008388. Nah, apa saja sih yang kita bahas nanti dalam materi kali ini? Nah, pembahasan dalam materi ini itu meliputi ada ancaman terhadap sistem informasi, ada malware, yang ketiga ada hacker dan vandalisme maya, yang keempat ada kejahatan komputer, dan yang terakhir ada audit sistem informasi dan enkripsi. Nah, yuk langsung saja kita simak pembahasan kali ini. Yang pertama, ada ancaman terhadap sistem informasi. Ancaman ini merupakan aksi yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu sistem informasi. Nah, sistem informasi ini harus memiliki pengamanan dan pengendalian agar tidak terjadi pencurian dan penyalahgunaan terhadap data dari suatu sistem informasi yang dapat menyebabkan bagi seseorang ini menyebabkan kerugian yang sangat fatal. Nah, dengan adanya pengamanan dan pengendalian ini tentu saja bisa meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya ada kerentanan dan penyalahgunaan. Sistem ini yang terjadi pada komputer ini sangat rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Kenapa? Karena pada dasarnya web mempunyai akses yang sangat luas dan dapat diakses oleh semua orang, membuat sistem perusahaan ini dengan mudah mendapatkan serangan yang pada umumnya berasal dari pihak luar seperti hacker. Nah, yang kedua ada ancaman sistem informasi. Ini memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Nah, ancaman aktif ini bisa mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Yang kedua yaitu ada ancaman pasif. Ancaman pasif ini mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Tipe-tipe ancaman ini terhadap keamanan sistem yang dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem sebagai penyedia informasi. Ancaman terhadap sistem informasi ini dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu yang pertama ada interupsi atau interruption. Interupsi ini merupakan sebuah sumber daya sistem komputer yang dihancurkan menjadi tidak tersedia lagi atau tidak berguna. Interupsi ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Nah, contohnya di sini itu ada penghancuran terhadap perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel. Yang kedua ada intercepsi atau interception. Pihak yang tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Intercepsi ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak yang tidak diotorisasikan tersebut dapat berupa orang atau program komputer. Nah, contohnya di sini itu ada
penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengetahui file tanpa diotorisasi. Nah, yang ketiga ada modifikasi atau modification. Pihak yang tidak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi ini merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya di sini itu ada mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda. Memodifikasi ini bisa memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang terakhir yaitu ada fabrikasi atau fabrication. Fabrikasi ini merupakan pihak yang tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Fabrikasi ini bisa merupakan ancaman terhadap integritas. Nah, contohnya di sini itu memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke file, dan fabrikasi ini diperlukan keamanan. Yang dimaksudkan itu untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Nah, selanjutnya yaitu malware. Malware ini merupakan sebuah program yang sengaja dibuat oleh seorang hacker untuk merusak sistem. Tentu saja malware ini merupakan hal yang harus diwaspadai oleh banyak orang, terutama mereka yang sering menggunakan dunia digital pada saat ini. Nah, malware sendiri memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada virus, yang kedua ada worm, yang ketiga ada trojan, dan yang terakhir ada spyware. Nah, yang pertama yaitu virus. Virus ini merupakan software berbahaya yang menempel pada program atau file data untuk dieksekusi, yang berakibat hancurnya data, bisa memakan memori komputer, memformat ulang hard drive. Dan pada umumnya virus ini dapat menyebar ketika kita mengirim email atau menyalin data yang terinfeksi. Dan yang kedua yaitu worm. Worm ini merupakan software independen yang menyalin dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lain. Dari komputer tersebut berakibat hancurnya data dan program, serta menghentikan jaringan komputer. Worm ini biasanya beroperasi sendiri tanpa mengikatkan diri pada file atau program lain. Dan yang ketiga yaitu trojan. Trojan sebenarnya bukanlah virus, namun berbuat sesuatu yang membahayakan. Trojan ini sering memberi jalan masuknya virus yang melalui email. Dan yang terakhir yaitu spyware. Spyware ini terpasang secara sembunyi guna memantau kegiatan penelusuran pada pengguna web, yang berakibat mengganggu, misalnya munculnya banyak iklan pada saat kita searching, dan bisa merusak privasi termasuk login, dan penyebarannya ini melalui email. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Arifin. Terima kasih, salam dan bahagia. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Firda. Nama saya Ahmad Arifin, NIM saya 2019-008375. Slide ini menjelaskan menurut pengertiannya, hacker atau disebut peretas dalam bahasa Indonesia adalah istilah untuk seorang yang mempelajari, memodifikasi, menganalisa, dan masuk ke dalam sebuah jaringan komputer. Nah, tujuan dari si peretas tersebut ialah ingin mencari
mencari keuntungan atau bisa saja sebagai tantangan semata. Nah, umumnya mereka mengetahui dengan betul dan menyadari apa yang dilakukannya, serta memiliki tanggung jawab secara penuh akan hal tersebut. Nah, biasanya mereka telah disewa atau dipekerjakan secara legal. Yang kedua, yaitu black hat adalah sebutan bagi seorang hacker yang memiliki motif jahat di dalamnya. Disebut juga sebagai cracker. Nah, tak hanya membuat keuntungan atau memperkaya diri, hacker antagonis ini juga mampu mengambil alih sebuah sistem dengan mudah dan juga mengambil data-data penting lainnya. Dan inilah yang membuat black hat hacker sangat berbahaya. Selanjutnya saya akan membahas spoofing. Nah, spoofing adalah salah satu kejahatan di dunia maya yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal, baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya, dan kemudian penjahat tersebut akan berpura-pura bahwa dia pemilik akun tersebut. Nah, biasanya spoofing dilakukan dengan memanipulasi menggunakan nama organisasi atau perusahaan ternama, sehingga membuat orang percaya untuk memberikan data sensitif yang dimilikinya seperti username atau password tersebut. Nah, spoofing biasanya dilakukan menggunakan mengirimkan file yang berisi malware atau membuat link yang berisi halaman palsu dengan form lengkap, termasuk menggunakan logo perusahaan palsu tersebut. Nah, selanjutnya sniffer. Sniffer adalah program pencurian informasi yang memantau informasi dalam sebuah jaringan. Sniffer operasinya merusak dan sulit dideteksi. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Nah, cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari silent server dan sebaliknya. Selanjutnya adalah kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dalam menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Nah, berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, kejahatan komputer merupakan penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau segala bentuk akses yang tidak diizinkan atau ilegal terhadap suatu transmisi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan kejahatan komputer, jenis-jenisnya. Cybertalking adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk menghina atau melecehkan seorang, sekelompok atau organisasi. Yang kedua, pembajakan. Pembajakan pelanggaran terhadap hak cipta atau lisensi. Yang ketiga ada carding. Carding yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri kartu yang digunakan dalam transaksi di dalam perdagangan di internet. Yang terakhir, pencurian identitas merupakan mendapatkan kunci dari informasi untuk menyamar menjadi seseorang, memperoleh akses ke rekening bank atas nama yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai melindungi sistem informasi. Di sini slide saya, audit sistem informasi disebut juga dengan EDP atau komputer audit, merupakan suatu proses dikumpulnya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan. Audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu
antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Adapun juga tujuan dari audit sistem informasi. Yang pertama, pengamanan aset, yang kedua menjaga integritas data, yang ketiga efektivitas sistem, yang keempat efisiensi sistem. Adapun juga manfaatnya, yang pertama mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Yang kedua mendeteksi resiko kehilangan data. Yang ketiga mendeteksi resiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah atau lambat dan tidak lengkap atau tidak tepat. Yang keempat menjaga aset perusahaan. Yang kelima mendeteksi resiko error komputer. Yang keenam mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer. Yang ketujuh menjaga kerahasiaan. Yang kedelapan meningkatkan pengendalian ekonomi penggunaan komputer. Yang selanjutnya, enkripsi untuk melindungi informasi. Enkripsi adalah proses pengamanan data maupun informasi agar tidak dapat dibaca tanpa memiliki pengetahuan yang khusus. Proses ini dilakukan dengan melakukan pengacakan data ataupun informasi dalam teks biasa ke dalam kode rahasia untuk menyembunyikan arti sebenarnya dari kode tersebut. Ada beberapa aspek yang diperiksa, yakni audit secara keseluruhan, menyangkut efektivitas, efisiensi, availability, reliability, confidentiality, dan integrity. Aspek keamanan, audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file atau database. Yang selanjutnya, jenis-jenis enkripsi. Yang pertama ada asymmetric encryption. Asymmetric encryption ini bisa diartikan dengan enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi menggunakan kunci publik, yang merupakan pengembangan dari metode enkripsi simetris dan lebih menjamin keamanannya. Enkripsi asimetris menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Yang kedua ada symmetric encryption. Symmetric encryption ini adalah enkripsi simetris atau bisa disebut yang paling sederhana, yang hanya melibatkan satu kunci rahasia untuk menyandikan dan menguraikan informasi. Enkripsi simetris merupakan teknik lama dan paling terkenal. Metode ini menggunakan kunci rahasia yang bisa berupa angka, kata, atau string huruf acak. Ini adalah gabungan plain text atau teks polos yang dipadukan dengan sebuah konten dengan cara tertentu.